Halo sahabat Krisnanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kembali jumpa lagi dengan Bu Yanti. Kali ini saya coba membuatkan tutorial kebaya kutu baru buat teman-teman pemula ya, khusus teman-teman pemula. Jadi mari sama-sama belajar membuat pola kebaya kutu baru. Kita langsung saja mulai ya. Jadi sebelum membuat pola perlu persiapan, yaitu teman-teman harus mengambil ukuran terlebih dahulu. Ukuran yang diperlukan yaitu ada panjang kebaya harus dicari. Kemudian panjang punggung itu wajib dicari. Lingkar kerong lengan atau lingkar ketiak wajib dicari. Kemudian lebar punggung, lebar bahu, lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar panggul, panjang lengan, lingkar ujung lengan. Kemudian oleh karena kebaya kutu baru adalah kebaya yang ada bednya, maka teman-teman perlu juga mengambil ukuran berapa di mana tempat bed itu dipasang. Jadi dapat diambil dari tengah belakang leher, itu dicari turun sampai di mana kita akan pasang bed itu nantinya. Jadi itu saya sebut dengan turun bed dari tengah leher belakang. Umumnya sih 25-26 gitu, biar nggak terlalu seksi ya. Kemudian panjang bednya perlu juga kita ambil ukuran kalau ada customer yang datang buat kebaya ya. Kemudian tanyain lebar bed atas, lebar bed bawah mau sama lebar apa, di atas besar, di bawah kecil, seperti itu. Itu ukuran yang perlu diambil. Kemudian untuk dapat membuat pola kita perlu penggaris tentunya. Saya akan membuat polanya, saya buat pola kecilnya ya. Nanti kalau teman-teman mau langsung ke pola besar silahkan, bisa ya. Kalau ke pola besar berarti nanti saat pembuatan pola menggunakan ini pita ukuran ya. Kalau nanti teman-teman membuat polanya untuk pemahaman belajar menggambarnya itu di buku, jadi pakai skala nanti ya. Kemudian ada penggaris minimal harus ada, pensil sama penghapus itu minimal. Kemudian buku tempat kita menggambar. Kita langsung saja ya mulai. Jadi caranya adalah sebagai berikut. Ini cara pembuatan kebaya yang sangat praktis ya menurut Yanti ya. Silahkan teman-teman pemula yang berkenan ikut belajar membuat pola ini. Caranya sangat sederhana. Pertama-tama ini kita akan buat garis tegak lurus ya. Jadi wajib ini kita buat dulu garis tegak lurus, buat garis siku ya. Nah ini kita langsung saja ya. Kemudian ini buat biar niku dia. Nah seperti itu sudah. Ini harus nyudut ya, ini pertama. Setelah itu teman-teman boleh kasih nama, boleh, kalau enggak juga boleh kasih nama A dulu ya di sini. Kemudian saya akan menggambar pola kebaya ini dengan menggunakan skala 1/4 ya. Ini skala 1/4 ya, silahkan pakai skala 1/4. Sebentar saya besarkan dikit. Kita mulai ya. Setelah membuat sudut ini, boleh disebut dengan sudut A, langsung kita akan cari panjang kebayanya terlebih dahulu ya. Jadi saya pakai skala 1/4. Kita cari panjang kebaya, pasang angka 0 ini di sini, di sudut ya. Di sudut ini, kemudian saya pakai panjang kebayanya itu adalah 65. Jadi panjang kebaya ini dicari dari bahu, batas leher dan bahu itu, bahu tertinggi turun sampai dengan panjang kebaya yang diinginkan. Carinya di belakang ya, karena saya membuat polanya mulai dari pembuatan pola badan belakang ya, seperti itu. Ini saya cari pasang angka 0 di sini sampai dengan, karena panjang baju kebaya saya 65, saya tulis ini sampai 65 ya.
Sudah dapat, boleh dikasih huruf B untuk teman-teman pemula. Tidak isi huruf juga boleh, ini untuk pemahaman saja. Kemudian nanti dari A kita turunkan 3 cm ya. Kalau pakai meteran turunkan 3 cm, kalau pakai skala cari angka 3-nya ditandai. Boleh dikasih nama C biar gampang pemahaman ya. Kemudian setelah itu dari A ini A kita taruh angka 0-nya, kita cari panjang punggung. Panjang punggung yang saya pakai itu adalah 38, jadi cari angka 38, ketemu boleh dikasih nama D. Setelah itu saya akan mencari sekarang garis untuk membuat di mana kerungan lengannya nanti kita gambar. Jadi kita cari dari ini, dari C ya. Dari C kita taruh 0-nya, kita cari angka setengah lingkar kerung lengan dikurangi 2. Jadi kerung lengan saya pakai itu adalah 42. 42 dibagi 2 berarti dapatnya 21. 21 dikurangi 2 jadinya 19 ya. Di 19 ini. Nah, sudah boleh saya kasih nama E aja. Kan sudah dapat nih titik C, E, D sama B. Kita buat garis bantu terlebih dulu teman-teman. Kita buat garis bantu, garis pertolongan ya. Jadi untuk memudahkan nanti menggambar polanya, jadi buat garis putih-putih seperti ini ya teman-teman. Sudah, kemudian semua titik tadi dibuatin garis putus-putus, garis bantu ya. Seperti ini. Sudah. Ini akan saya buat terlebih dahulu pola badan belakangnya. Nanti setelah jadi pola badan belakang, kita akan pakai dasar untuk membuat pola kebaya bagian mukanya ya, seperti itu. Sudah sampai di sini paham ya? Sekarang kita akan mencari ini di titik C ini, di C ini ya, di C ukur taruh 0-nya, kita cari ke kanan. Angkanya adalah pakai dasar angka lebar punggung. Lebar punggung yang saya pakai yaitu sebentar, lebar punggungnya 36. Kita cari setengah dari 36-nya. 36 dibagi 2 berarti 18 ya. Cari 18. Nah, ketemu 18. Boleh dikasih nama C1. Sudah. C1 kalau sudah, kita sekarang gambar bahu dari kebaya ini. Bahunya adalah saya pakai 11. Jadi dari titik C1 ini kita cari naik sampai ketemu garis ini, garis A ini. Ya, garis A ini. Jadi saya pakai 11. Saya taruh angka 11 di sini sampai angka 0-nya ketemu di garis ini ya. Garis A itu ya. Nah, ini saya kasih nama misalnya apa nih? P ya. Sebut saja P seperti itu. Kita hubungkan sekarang. Dari C1 ke P kita udah dapat bahu kebayanya tadi 11 ya. Sudah dapat tuh, langsung saja seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang di E ini nanti akan menjadi tempat kita membuat kerongan lengan bajunya ya. Jadi dari ini tadi namanya E ya. Di E ini yang kita pakai adalah angka dari lingkar badan. Lingkar badannya kita bagi 4 dulu ya. Sebelum dibagi 4, lingkar badan pas itu kita tambahkan 4 terlebih dahulu ya. Ditambahkan 4, jadi saya angka jadinya 8884 berarti 92 ya. 92. Kemudian lingkar pinggang, untuk cara pembuatan pola yang saya pakai adalah lingkar pinggangnya saya tambahkan 6. Ya teman-teman, untuk cara ini jadi angka lingkar pinggang pas itu ditambahkan 6. Kemudian lingkar panggulnya ambil pas saja, nggak usah ditambah ya. Nah, kemudian lanjut, ini yang E ini adalah garis badan tempat kita membuat kerongan lengan nanti. Jadi angka yang dipakai itu adalah
angka lingkar badan. Saya lingkar badannya saya pakai 92. 92 dibagi 4 saja langsung. Kalau 92 dibagi 4 berarti dapatnya 23 ya teman-teman. Dari titik E kita cari ke kanan 23. Ya boleh kasih nama E1 ya, boleh. Kemudian setelah itu ini dari C1 ke E1 ini kita bisa menggambar kerong lengan badan belakang. Jadi sebelum menggambar kita pindahkan ini dulu. Dari C1 ini kita tarik garis bantu tegak lurus ya. Bawah ya, tarik aja garis. Dari C1 tarik garis turun. Nah, seperti itu. Ini ada pertemuan kan, garis ini boleh dikasih nama misalnya apa T ya, seperti itu. Nah, kemudian kita sekarang gambar pola kerong lengan badan belakang. Jadi seperti ini ya. Nah, ya seperti itu sudah digambar, dapat pola ini, pola kerong lengan belakangnya. Lanjut dulu kita ke titik D. Titik D ini adalah garis pinggang. Jadi di D ini angka yang dipakai adalah angka pinggang atau ukuran pinggang yang sudah ditambah 6. Tambah 6 ya. Jadi saya dapat angka jadi adalah lingkar pinggang setelah ditambah 6 80. 80 ini langsung dibagi 4 saja. Langsung dibagi 4 dapatnya 20. Kita ukur dari titik D ke kanan, ambil angka 20, sebut saja namanya D1 ya. Setelah itu ini sudah, kalau teman-teman mau hubungkan udah boleh nih, kita hubungkan ini akan menjadi garis pinggang. Kita hubungkan D1 ke E1 seperti itu ya. Nah, sekarang yang paling bawah adalah titik B, ini adalah garis pinggul atau garis panggul. Garis panggul kita pakai angka ini, angka panggul. Panggulnya yaitu 96. 96 bagi 4 ini dapat angka 24. Ukur saja langsung 24 ya. Ini sebut saja namanya B1. Ini sudah menjadi pola badan belakang. Pola badan belakang, tetapi belum ada kampuhnya ya. Mohon maaf, belum ada footnutnya. Jadi footnut, kita buat footnut di pinggang, di D ini. Dari D ke kanan kita ambil 1/10-nya lingkar pinggang setelah ditambah 6 ini ya. Supaya nanti untuk badan depannya itu tidak numpuk dia ini. Lipatan dan footnutnya biar tidak numpuk. Jadi ambil 1/10 berarti 8 ya. 8 cm. Nah, sudah dari 8 cm, nanti di belakang akan saya buat footnut dengan lebar footnut adalah 2 cm. Sedangkan tinggi footnutnya nanti teman-teman boleh buat footnut dari garis badan ini ya, ini garis badan 3 atau 4 cm dari garis badan itu di situ 4 titik footnutnya ya. Ini boleh buat garis kontur dulu. Ini sudah dapat footnut. Untuk ke bawahnya boleh teman-teman pakai patokan sama tingginya boleh, atau boleh juga buat footnut standar itu panjangnya 24 cm ya. Tapi nanti kalau balik lagi sudah praktek, nanti teman-teman sesuaikan dengan tubuh orang ya. Jadi tinggi footnut setiap orang itu beda-beda. Kalau yang standar itu panjang footnut 24 cm. Seperti itu, saya buatnya standar aja ya. Sudah. Ini sudah jadi pola badan belakang. Teman-teman, ini pola badan belakang. Kalau sudah itu, dari badan belakang kita akan buat polanya menjadi pola badan depan. Seperti itu. Jadi saya akan buatnya, saya tempel seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kita akan cek dulu ini lingkar ketiaknya. Kalau sudah dapat, baru kita akan lanjutkan menjadi pola bagian muka. Berdasarkan pola belakang ini, kita buat pola badan muka. Terlebih dahulu saya akan cek dulu ini
ketiaknya ini udah dapet belum nanti kalau kita kontrol. Kalau udah dapat berarti aman, kalau belum nanti garis badan ini ke E1 ini kita akan sesuaikan nanti agar ketemu angka ini, angka lingkar ketiak atau angka lingkar kerung lengan ini. Saya kan 42 tuh. Nanti setelah saya buat kerongan lengan muka, saya jumlah dengan kerongan lengan belakang. Kalau sudah ketemu angka 42 berarti pola ini udah tetap nggak ada perubahan. Seandainya nanti kerong lengan belum ketemu angkanya yang pas, berarti ini garis E1 ini bisa posisinya dinaikkan atau diturunkan. Seperti itu teman-teman ya. Kita coba aja dulu. Kita coba buat bayangan kerong ketiak depan. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Garis E ke E1 ini kita bagi dua. Bagi dua tadi kan ini dapat angkanya 23. 23 bagi 2 berapa ya? 11,5 ya. Jadi kita ambil tengah-tengahnya. Tengah-tengah ini E ke E1 ini dibagi 2. Kayak gini si titik ya. Setelah dapat kita hubungkan kemudian. Kita hubungkan C1 ini dengan titik yang tadi. Nah, seperti ini. Ya teman-teman gampang, jadi saya kasih nama yang di sini N ya. Jadi N ini sama dengan E ke E1 dibagi 2 dapat N ya. Kemudian N kita hubungkan ke C1. Setelah itu kita ukur nih C1 ke N atau N ke C1 berapa nih angkanya. Ini saya dapatnya 20. Kita bagi 2 cari tengah-tengahnya ya. Nah, cari tengah-tengahnya kan dapat ini nih, sebut saja namanya N1. Sudah itu, sekarang kita coba buat kerungan lengan mukanya ya. Jadi kita buat kerungan nanti di sini jangan langsung naik ya. Kita lurusin dulu sekitar 2 sentian kayak gitu. Kita garis lurus nih ya. Tarik garis lurus dulu baru buat kerungannya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya susah pakai penggarisnya boleh teman-teman diarsir gitu aja ya. Jadi di sini agak masuk karena di sini ada susu nanti ya. Biar nggak kembung nih. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kan udah dapet nih kerongan belakang sama kerongan muka. Sekarang saya udah punya kerongan lengan belakang sama lengan muka. Saya akan cek dulu. Ini harus dapat seperti ukuran yang sudah ada, sudah diambil ya dari tubuh pelanggan. Jadi akan kita cek dulu. Ingat skalanya jangan tukar-tukar. Kalau langsung pola besar berarti pakai meteran ya teman-teman ya. Nah, saya cek dulu pola kerong lengan pola belakangnya dapat angka 21. Sedangkan kerong lengan mukanya dapat angka ini dapat angkanya 24. Jadi 21 belakang tambah 24 berarti ini 45. 45 kan? Saya kan kerong lengan saya itu 42. Jadi ada selisih lagi 3. Berarti kalau ini saya paksa pakai akan kedodoran nih. Kerong lengannya kebesaran. Jadi kalau untuk kebaya itu biasanya kurang bagus kalau terlalu besar kerungan ininya ya. Jadi ini kita akan ubah ini. Sebelum kita pakai membuat pola depan, ini kita harus dapat dulu angka ini, 42 ini. Ya. Karena saya angka kerong lengan saya ini 42. Jadi caranya adalah karena angkanya terlalu besar, titik E ke E1 ini saya naikkan. Saya coba karena ini selisihnya 3, saya coba bagi 2, saya naikkan 1,5 ya. Titik E ini E1 ini saya naikkan 1,5. Jadi naik 1,5. Sudah, kita coba dulu seperti ini ya. Nah, sekarang kita gambar ulang. Gambar yang tadi nggak saya pakai, saya gambar ulang ya. Jadi ini kerongannya jadinya berubah dari, tapi naiknya ya, jaraknya itu masih tetap ya. Tadi 23 tetap 23, tinggal naik aja, digeser naik. Ya, jadi di sini kerongan belakang ini akan berubah dia ke sini dia. Nah, ke situ ya. Yang ini udah nggak dipakai. Sudah, yang depan juga gitu. Yang depan ini berpindah dia. Oleh karena ini pindah dikit kan. Kalau dibagi 2 kan pindah dia naik dikit ya. Langsung aja kayak gini. Nah,
seperti itu jadinya dia. Sekarang kita ukur ulang lagi, ini udah nggak dipakai yang duluan ya. Kita cek ulang sekarang, harus dapatnya 42 ya. Ini berdiriin gini teman-teman ya, berdiriin, kalau meteran berdiriin juga biar gampang ditekuk gini ya. Nah ini dapatnya adalah sekitar 19,5. 19,5. Nah kalau bagian mukanya sebentar. Nah ini dapatnya adalah 23,5 sebentar. 23,5 ini dapatnya. Jadi berapa ini? Setengah tambah setengah mau simpan 1. Jadi 10,3. Ini masih lebih 1 cm teman-teman. Jadi nanti caranya seperti itu ya, dinaikkan sampai dapat angka 42. Kalau saya gambar ini masih 43, masih lebih 1. Jadi bisa kita naikkan lagi dikit gitu ya. Kita buat kerongannya ulang sampai ketemu angka 42 itu. Kita ulang, saya naikin lagi sedikit. Kalau di kertas ini kan ini ya. Nah, ini dapatnya 19. Ini dapatnya 23. 19 tambah 23 jadi ini 2 bukan 1. Jadi dapat 42 teman-teman ya. Jadi dinaikkan, dibuat kerongan ulang. Nih, kerong ulang. Jadi yang bawah ini tidak berlaku lagi ya, seperti itu. Ini kan udah aman nih. Sudah dapat lingkar ketiaknya 42 sesuai ukuran. Sekarang dari pola ini kita akan membuat pola depannya seperti itu teman-teman ya. Ini kita udah punya nih kerongan depan. Sekarang tinggal melanjutkan membuat ini bagian pinggang sama panggulnya ya. Jadi setelah begini, setelah ketemu angka ketiak, titik E ini garis badan ini tetap di sini, jangan dikeluarin. Yang ini kita akan keluarin teman-teman. Yang di pinggang akan kita keluarkan 2 cm. Sebelum dikeluarkan kita turunin dulu. Dari titik D1 turun 1 cm. Habis itu keluarin 2 cm ya. Ambil ininya. Ambil skalanya. Jadi teman-teman ukur 1 cm dulu turun. Kemudian baru dikeluarin 2 cm. Seperti itu ya. Karena nanti kalau baju bagian depan, kalau kita pakai duduk itu dia akan pinggangnya itu akan turun dia ya. Turun dia. Pinggang bajunya, pinggang kita sih tetap, cuman baju itu kan ketarik kayak gitu. Jadi makanya ini turun dulu 1 cm, baru keluarin 2 cm. Yang di bawah juga gitu nih. Kita turunin dulu 1 cm, keluarin 2 cm. Nah, seperti itu. Setelah dapat titik itu kita hubungkan saja nih. Tinggal dihubungkan saja ya. Dihubungkan, udah. Nah, ini seperti ini. Nah, kita udah dapat nih. Biar jelas saya isi pakai ini ya. Untuk pola belakang saya pakai spidol yang biru. Ini pola belakang. Teman-teman ya. Nah, jadi kita harus sabar buat polanya nih. Ini pola belakang saya ini. Ini kan lipatan kain nanti ya. Pola belakang itu lipatan kain nanti. Nah, ini lipatan kain nanti jadinya. Sudah. Ini kerongan belakangnya ini. Jadi kerongan belakang itu belakang ataupun muka jangan langsung dilancip pintu ya, nikungnya di sini. Buat datar lu dikit, lebih kurang 2 cm lah. Habis itu baru kita buat ini. Nah, seperti itu. Ini bahunya. Ini yang belakang ini yang garis biru ya. Nah, ini. Nah, untuk kutu baru ini nanti badan leher belakang itu ini kan lurus nih. Kalau lurus biasanya baju bagian belakang itu leher belakang tuh kembung dia, kita bisa turunkan di sini 1,5 atau 2 cm ya. Saya akan turunkan 1 cm ya. Dari A kita turunkan 1 cm terus buat kerongan ke sini. Nah, seperti itu ya. Nah, kerongan leher belakang sudah jadi tuh ya. Jadi kerongan dikit. Kalau pakai lurus boleh, cuman di belakang kadang dia kembung nanti. Kadang kalau udah biasa jahit dibuat ininya lurus, nanti pas jahitnya diporemin dikit gitu. Kita langsungnya poremin dulu ya. Ini sudah punya kita pola
badan belakang yang biru. Nah sekarang yang muka saya pakai spidol merah aja ya, biar teman-teman lebih jelas. Jadi gini, tadi untuk membuat kerongan bagian muka tadi garis E ke E1 ini kita cari tengah-tengahnya ya. Setelah dicari tengah-tengah, ternyata setelah kita kontrol kan ketiaknya terlalu gede. Saya naikkan tadi, naikkan hampir 2 cm nih, 1,75 lah naiknya. Jadi posisinya di end di sini. Ini kan ada garis bantu nih. Ini adalah garis bantu untuk membuat kerongan lengan depannya. Nah, cari tengah-tengahnya, baru kita buat ini. Nah, ini tarik garis lurus dulu seperti itu. Ini lurus dulu ya, setelah 2 cm baru buat kerongannya. Nah, biar kalau pakai penggaris kurang ini, saya langsung ini aja ya. Nah, jadi yang merah ini adalah kerongan lengan depan, yang biru belakang. Biru tambah merah, angkanya harus dapat seperti ukuran yang kita ambil pada customer, seperti itu. Udah, yang pinggang dari badan belakang kita turunin dulu 1 cm, baru keluarin 2 cm. Turun 1 cm ke kanan, keluarin 2 cm. Di bawah juga itu turun 1 cm ke kanan, 2 cm. Nah, ini kita hubungkan seperti ini. Nah, jadi yang merah ini, garis yang merah bahunya juga sama ya. Kalau bahu, lebar bahu sama. Nanti ini di leher yang beda. Sudah? Nah, seperti ini. Kemudian untuk depan itu dari B kita turunkan nih. Boleh teman-teman kalau mau lancip boleh turunin sampai 10. Saya akan turunkan cuman 8 cm saja ya, yang standar. Saya biasanya turunin 8 nih, enggak terlalu panjang atau terlalu pendek. Nah, saya turunin 8 cm. Kemudian saya hubungkan ke sini nih. Ini hubungkan ke sini. Tarik garis ini ya, ini sebut saja apa ya? Ini ujung bajunya U ya. U hubungkan ke B1 ini. Ini kan B1, ini sebut B2 ya. Yang merah kita sebut B2 yang keluar 2 cm tadi. Nah, langsung dihubungkan. Udah jadi nih. Jadi ini adalah yang ini pola badan depan ya, yang merah. Kita punya kita pola depannya. Lehernya belum isi nih. Kita akan membuat lehernya. Jadi leher untuk kutu baru itu ini tinggal kita tarik garis naik. Kita ukur ini ya. Boleh yang lurus atau yang ini, biasanya yang lengkung ini akan selisih dia setengah cm dari garis leher, setengah leher belakang. Ini kalau A ke P ini, kalau gambar saya ini dapatnya 8 cm ya. 8 cm, kalau miring ini masih sama 8 cm dia ya. Jadi dari titik A ini akan kita naikkan, kita buat kotak gitu ya. Buat kotak, naik 8 cm, samping 8 cm. Nah, jadi kita buat kotak aja nih 8 cm, seperti itu ya. Kita buat kotaknya 8 cm, kita teruskan dia tarik seperti ini. Nah, itu teman-teman, udah. Ini jadi pola depan. Nah, kemudian setelah ini kita akan buat polanya yang isi bed kayak apa. Tadi kan ini udah jadi, ini depan sama belakang. Sekarang posisi bednya. Sekarang teman-teman untuk pola depan fokus lihatnya ke spidol yang merah ya. Nah, sekarang saya akan buat dulu kaki lehernya saya bilang, atau lipatan depannya ini di sini patokannya ya. Saya pakainya 3 ya. Teman-teman boleh 3, 3,5 atau 4. Saya pakai 3 aja nih. Nah, 3 dah. Kemudian saya ukur turun bednya itu 26. Dari sini saya ukur 26 ke sini, kan ketemunya di sini tuh. Nah, jadi posisi bednya nanti di sini masang bednya. Untuk lebarnya sendiri nanti boleh untuk teman-teman pemula biar nggak pusing ya, tentukan dulu posisi bednya di sini. Setelah posisi bed atas ditentuin, kita ukur dulu panjang bednya. Saya pakai 33 panjang bed ya. Nah, saya buat garis bantu dulu untuk posisi bed ini di sini. Nah, setelah itu kita ini, setelah kita tetapkan dulu kaki lehernya atau lipatan depannya itu, saya akan tarik garis lurus dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Kalau teman-teman misalnya menentukan
bed atasnya misalnya mau 8 cm jadi seperti itu, misal mau 8 nih, berarti setengahnya kan 4 nih, kita tandai 4 cm. Ini 4 cm dari sini ya ke sini. Kemudian yang bed bawah misalnya mau lebarnya 4 cm gitu, berarti kita tandai 2 cm karena ini setengah kan. Nah, kemudian kita tarik garis nih. Ini yang ini ya, kelihatan ya. Dari pinggir ini nih anggap apa namanya P1 gitu aja, ini P2 gitu dah biar gampang ya. P1 ke samping ini sebut saja P3. Dari P3 kita akan tarik garis turun nih melalui ini, melalui lebar bed. Lebar bed saya sebut apa ini ya, kita sebut apa, key misalnya. Ini key tempat pasang bednya, ini key 1 gitu ya. Sedangkan yang bawah ini saya sebut saja deh R. Ini R sama R1. Ini key ke R itu adalah panjang bed. Dari P2 ke key itu adalah turun bednya ya. Key ke R itu adalah panjang bed, kemudian key ke key 1 adalah lebar bed. Lebar bed jadi itu 8 cm, karena ini polanya setengah, berarti key ke key 1 ini adalah 4 cm teman-teman ya. Ini 4. Kemudian saya mau bednya itu di atas gede, ke bawah ngerucut jadi kecil. Di bawah, ujung bawah bed itu adalah bed jadinya 4 cm, maka setengahnya ini adalah 2 cm seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu titik-titik seperti ini, kita tinggal tarik garis nih, tarik garis. Hubungkan ini ya, titik-titik ini ya, tarik garisnya nih. Nah, ini tarik garis tuh, seperti itu langsung sampai habis ya. Nah, ini sudah nih. Kelihatan ya. Jadi nanti pola jadi itu ini dia. Pola jadi itu P3 ke Q1 ke R sama nih di bawah. Anggap nih Q1 seperti itu ya. Pola dasarnya tadi kan yang ini yang di luar ya. Ini karena akan ada bed, makanya badan kita potong, kita ganti dengan bed nanti. Jadi teman-teman udah punya nih pola sekarang. Pola depan saya tulis merah ya. Jadi pola depan itu nanti yang ini jadinya setelah dikurangi bed. Ini P3 turun ke Q1, kemudian ke R ini R1 ya. Nah, ini kan R ke R1, kemudian lanjut ke U1, kemudian ke B2, kemudian ke ini sebutnya entah dulu. Ini kita B1, ini B2 kita sebut ya. Ini kan B1 di sini. B1 di situ, kemudian ke D2, kemudian ke ke E1 untuk badan depan ya, ke N1, ke C1, ke P1, balik ke P3. Nah, ini adalah pola badan depan setelah dikurangi bed ya teman-teman ya. Kemudian untuk pola badan belakangnya adalah, sebentar, pola badan belakangnya ini yang tulisan biru. Pola badan belakangnya itu kelihatan ya. Pola badan belakangnya itu adalah ini, sebentar, saya tulis di atas saja. Dari ini sebut saja namanya A1 ya. Dari A1, dari kerongan itu ya. A1 ke bawah sampai ke B. Kemudian ke B1. Ini pola belakang ke D1. Kemudian ke E1. Kemudian ke C1, ke P bahu, balik ke A1. Jadi yang warna biru ini adalah pola badan belakang, yang warna merah pola badan muka. Jadi kupnatnya ini. Untuk kupnat badan depan kita buatnya 3 cm. Kalau yang belakang kan 2 cm kupnatnya. Kupnatnya 2 cm ini ya. Sebutnya apa ya di sini ya? Belum ada huruf P ya. P1. Ini sebut aja ini S ya. Ini S1. Jadi kupnatnya itu adalah di posisi 1/10 lingkar pinggang. Lebar kupnat 2 cm untuk pola belakang. Sedangkan kupnat untuk pola depan saya pakai 3 cm karena di depan ada susu atau payudara itu ya. Cara mengambil titik kupnat itu dari sini, dari pinggir, dari D ke 1/10 lingkar pinggang ditambahin 1. Karena lingkar pinggangnya adalah lingkar pinggang setelah tambah 680,
Maka kalau dibagi 10 kan dapat 8, saya tambahkan 1. Jadi posisi kuknat adalah di 9 cm dari D ini. Kita ukur dari D. D ke kanan 9 cm. Jadi di sini dia. Baru lebar kuknatnya adalah 3 cm. Nah, kita cari tengah-tengahnya dulu. Kita cari tengah-tengahnya. Kita tarik garis bantu dulu ya. Seperti ini. Tarik garis bantu. Untuk tinggi kuknat depannya itu boleh sama di sini. Dari garis badan ini kan garis badan yang terbaru ini setelah jadi ya. Ini kan. Nah, ini kan garis badannya. Dari sini kita turunin 4 cm dari garis badan ini ya. Turunin 4 cm di sini. Jadi kuknatnya di sini nih. Untuk belakangnya karena geser ininya boleh teman-teman samain ya. Jadi geser nih. Kita naikkan lagi sedikit ya. Ini ya. Jadi itu kuknatnya ya. Untuk depan posisi kuknatnya saya samain di 4 cm di bawah garis badan ya. Ini yang merah teman-teman. Yang merah adalah kuknat badan depan ya. Sedangkan yang biru kuknat badan belakang seperti itu. Nah, itu ya teman-teman paham ya. Seperti itu ya. Nah, udah jadi nih. Sudah jadi pola kebayanya. Nanti untuk cara potongnya akan saya buatkan tutorial tersendiri seperti itu ya. Jadi seperti ini polanya teman-teman ya. Ini ya. Nanti pola jadinya itu adalah ini, ingat ini ya, kelihatan ya. Tuh, kelihatan ya. Yang warna biru pola belakang, yang warna merah adalah pola depan. Untuk ininya, untuk lengannya kita akan buat pola lengan. Di sini kalau yang bingung cara pembuatan bed itu saya buatkan dulu ya. Jadi bednya seperti ini aja teman-teman. Bednya saya taruh di sini ya. Bednya kan ini tengah-tengahnya lurus. Di tengah-tengahnya lurus seperti ini ya. Buat panjang. Ini buat ini. Untuk atasnya itu teman-teman silakan berkreasi mau lurus apa mau ada kayak segitiga itu boleh ya. Ini dari sini tengah-tengah bed kan, ke sini buat 4, ke sini 4, yang di atas, yang di bawah 2, 2 seperti itu. Jadi nanti gambarnya jadinya gini, runcing ke bawah ya, jangan salah skala. Sebentar dulu. Ini seperti ini, di bawah 4 ya. Ini gambar bed jadinya nih. Nanti pada saat memotong akan saya tunjukkan gimana caranya. Ini buat polanya dulu. Ini bed ya. Ini teman-teman mau luruskan boleh. Misalnya mau buat segitiga kayak gitu boleh juga ya. Nanti berarti yang sampingnya tinggiin nanti tetap ini gininya ini di sini posisinya ya biar nggak terlalu seksi. Kalau mau buat segitiga Anda turunin sini nanti kelihatan nanti payudaranya ya. Ini tetap di sini yang samping naikkan. Dah itu pola bed seperti itu yang jadi kalau kita mau jahit kan ada kampu nanti. Ini saya buat pola jadi ya, belum ada kampu. Kemudian lanjutkan untuk pola lengannya biar tidak terlalu panjang. Ini sudah 30 menit ya. Jadi sekarang kita akan buat pola untuk lengannya ya. Cara membuat pola lengan adalah sebagai berikut. Ini teman-teman boleh naik turun, boleh ke samping ya. Kita buat dulu garis seperti ini. Ini adalah lipatan lengannya nanti ya, tengah-tengah lengan. Kita buat garis seperti biasa, garis tegak lurus dulu ya. Nah, sudah itu yang ke sana, misal ini sebut apa ini ya? Sebut saja A di sini. Yang ke sana ke arah sana ya, panjang lengan kita ambil. Kalau panjang lengan saya di sini kan berapa ini? Panjang lengannya 50. Saya ambil ukuran 0 di A sampai dengan 50 seperti itu teman-teman. Disebut saja A1. Ini adalah panjang lengannya. Ini lipatan ininya, lipatan lengannya ya. Kemudian kita akan cari sekarang untuk ke bawahnya ini ya. Ke bawahnya ini kita ambil setengah lingkar ketiak sama dengan rumus tadi ini di atas ya. Kita ambil setengah lingkar ketiak kurangi 2. Lingkar ketiak saya kan 42 tadi.
Saya pakai pensil dulu ya, kalau salah dia bisa dihapus. Jadi kalau misalnya salah itu maksudnya kalau setelah kita buat gambar kerongan ternyata belum dapat seperti angka kerongan ini, biar bisa kita hapus, nanti kita pakai pensil dulu. Di sini dari A turun misalnya, sebut nanti ke titik B misalnya, kita ambil ukuran setengah lingkar ketiak dikurangi 2. Lingkar ketiak saya 42 dibagi 2 jadi 21 kurang 2 19 ya. Dapat angka 19. Di sini boleh teman-teman tarik garis dulu. Tarik garis tegak lurus gitu ya. Nah, sembarang dulu. Nah, sekarang ini kan udah dapat nih. Sebut saja namanya di B ya. A ke B itu adalah setengah lingkar ketiak min 2. Sesudah itu kita tarik garisnya dulu. Garis lempeng gini ya, kotak. Nah, udah kan? Nah, sekarang kita akan menentukan ini, membuat kerongnya. Caranya adalah kalau teman-teman boleh ngukur tinggi kepala lengan, boleh. Kalau saya pakai ini kepala lengannya itu, serongannya itu saya pakai 9 aja ya. Karena kalau lebih dari 9 untuk kebaya Bali itu kita suka pakai kebaya pakai bawa banten gitu, tangannya ke atas biar nggak ketarik, baju bawah tuh nggak ikut naik dia ya, biar nyaman. Jadi saya pakai ini B ke B1 jadi sebut B ke B1 saya pakai 9 ya. Untuk ukuran standar ini kalau lebih gede lagi kerongan ininya boleh 10 kayak gitu. Kita pakai 9, kita tarik garis lurus nih dari sini. Kita tarik garis sudah. Nah, garis ini boleh teman-teman untuk membantu membuat kerongan boleh dibagi 4 ya. Bagi jam 4 nih kan dapatnya 20 sampai 22. Saya ambil tengahnya 11. 11 bagi 2 5,5. Nah, bagi 4 ya dulu teman-teman. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Bagi 4. Kita buat kerongan sekarang untuk dipasangkan sama ini nanti. Dipasangkan sama ini kita buat gambar kerongan di sini. Nah, untuk gampangnya teman-teman boleh saya putar dikit. Nah, kalau saya gini dari A ini teman-teman bawa ke sini. Dari A geser sekitar 2 cm ya. 2 cm. Kemudian yang ini teman-teman boleh naikkan sekitar 1,5 untuk teman-teman pemula ya. Sini 1,5 naikkan. Kemudian yang ini kasih 0 aja. Yang ini nanti kita hubungkan dulu. Ini hubungkan ke sini ya. Saya buat kerongan belakang dulu. Yang belakang langsung gini. Ya, seperti itu ya. Sekarang kalau yang depan baru ada turun nih. Yang bagian yang paling bawah nih bagi 2 aja dulu. Nah, setelah itu turunin sini sekitar 0,5 cm. Nah, turun nanti ambil yang di tengah-tengah. Nih yang di tengah-tengah. Seperti ini. Nah, tuh. Tadi nyemplung gini dia ya. Ini. Yang ini jadi kerongan belakang. Yang ini jadi kerongan depan. Seperti itu teman-teman ya. Sudah, kita ukur nih sekarang, lagi ukur kayak ukur yang di sini tadi tuh. Kita pakai skalanya, kita berdiriin gini ya. Ini totalnya harus dapat minimal 42, minimal sama ya. Angka di sini tidak boleh lebih kecil dari angka yang di sini. Di sini sama minimal atau lebih besar 1 cm, 2 cm bagus ya. Nah, ini saya ambil ukuran dulu, saya cek dulu ya. Ini skalanya udah benar. Ini kita cek. Nah, kalau yang ini kan baru dapat nih 19. Tar ulang lagi. Ini dapatnya di kisaran 20. Kelihatan nggak teman-teman? Nih, seret, turun, pegang. Ini dapatnya di 21 ini yang belakang. 21 yang depan. Yang depan. Ini skalanya jelek ini dia. Melihat-lihat. Yang depan tuh dapatnya 22. 21 lawan 22. Ini jadinya 43 nih teman-teman. Kalau 43 itu masih aman dia ya. Saya ulang lagi deh. Ini ke sini sampai ke sini. Lihat ini saya. Ini. Nah, seperti ini teman-teman.
Ini 21 ya yang untuk belakang ya. Yang depan itu ini kita ulang nih. Yang depan nikung ke bawah. Ini dapatnya 23 teman-teman, 23. Nah 23, 21 tambah 23 jadi berapa? 44 ya. Jadi kerongan di lengan itu dapatnya 44. Ini kalau udah biasa jahit aman, ini bisa dijahit. Kalau teman-teman pemula saya saranin pas aja ya biar gampang jahitnya. Kalau yang beda gini, ini kan 42 sebenarnya, sedangkan setelah digambar polanya itu dapatnya 4 di sini. Ada selisih 2 cm. Kalau kami yang udah biasa jahit itu nanti kita tarik ulur pasti bisa dia ketemu. Untuk teman-teman pemula kalau belum mampu beda ukuran, artinya di lengan kerongan lengan itu lebih gede, kalau susah jahitnya mending ambil yang sama, ukuran yang sama ya. Kalau misalnya mau pas ukurannya ini boleh dipindahin titiknya nih, sama kayak tadi itu, ini dipindahin baru buat kerongan ulang ya. Jadi teman-teman dapat 42, gampang nanti masangnya kalau angka pas seperti itu ya. Ini berarti sudah aman saya pola di kerongan lengan, di lengan sama kerongan lengan di badan sudah sama, jadi sudah aman. Tinggal sekarang nentuin ini ujung lengan bajunya ya. Ini ujung lengannya. Ujung lengannya itu kan di saya itu 22 saya dapat ukuran. Jadi kita ambil setengahnya 22. Ini kan melipat nih. Ini lipatan kain ini ya. Ini lipatan nih. Lipatan kain nanti. Nah, seperti itu. Jadi oleh karena dilipat kita ambil ukuran setengahnya. Setengah dari 22 kalau saya nih. 11 ya dapat. Nah, setelah dapat angka ini tinggal kita hubungkan ya teman-teman. Ya, seperti ini ya. Nah, hubungkan saja nih. Hubungkan ke sini. Udah jadi lengan. Udah ya, saya pakai spidol biar lebih jelas seperti ini. Nah, ini teman-teman udah jadi deh polanya ya. Kita sudah punya pola kebaya kutu baru. Kalau teman-teman nanti mau nanya kurang jelas boleh di komen-komen ya. Ini saya buat ini. Biasanya ini yang teman-teman pemula yang susah ya. Ya ini biasanya. Yang hijau ini. Nah untuk yang kerongan depan saya pakai potong aja. Spidol. Ini kerongan depannya itu ada masuk dia ya. Nah ini dia. Itu ya beda ya. Nah, itu jadi yang hijau nanti ditemenin sama yang ini. Atau biar lebih jelas ya biruin aja dah. Biar teman-teman jelas. Ini yang biru ini nanti temannya sama yang biru ini jahitnya. Nih kelihatan nggak? Ini kan biru, temannya ini nanti yang merah. Yang merah ini temannya yang merah ini nanti kalau pas jahit seperti itu teman-teman ya. Cukup sekian teman-teman, semoga dapat dipahami ya untuk teknik potong kainnya gimana. Nanti semoga bisa saya buatin tutorialnya. Jadi sekarang baru polanya saja. Seperti ini ya. Ingat ini huruf-huruf ini adalah pola badan belakang. Yang biru belakang, yang merah muka. Seperti itu ya. Cukup ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba sahabat pemula. Semoga berhasil. Silahkan komen, like, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Tetap sehat, tetap semangat.